Alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar dari Bapak Hartono bin Marto Sutrisno ya. Betul ya? Ya, khususnya adalah ibu, kakaknya Bima dan Bima sendiri. Kemudian yang saya hormati wali kelasnya Bima yaitu Diding Holiding, Bapak Diding Holiding. Kemudian kajurnya Bapak Alan. Kemudian mewakili dari BP adalah Ibu Asi. Mewakili juga dari peduli dana sosial, kepedulian kepada kemanusiaan, masuk ke guru agama. Di sini mewakili guru agama juga Ibu Irma Yanti. Kemudian Bu Rimah yang selalu eksis dalam kegiatan dakwah, terima kasih kehadirannya. Alhamdulillah juga pada siang hari ini kita dalam rangka silaturahmi, yaitu ingin mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah kurang rahmatullah, suatu yang tak terduga. Ayahanda tercinta, suami tercinta yang mungkin tidak diprediksi sebelumnya, yaitu almarhum Bapak Hartono bin Marto Sutrisno yang usianya menutup usia 67 tahun. Mudah-mudahan kita doakan almarhum husnul khotimah. Kemudian Allah berikan tempat yang lebih di Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kemudian yang kedua, Allah menguji juga kakak tercinta, anak tercinta Suyudi Hadirgontaro bin Hartono ya. Usia 28 tahun. Ini merupakan sebuah perjalanan hamba manusia yang cukup berat menurut saya, karena setiap manusia itu Allah uji lengkap dengan ujiannya. Ada juga dengan hartanya, dengan keluarganya, dengan suaminya. Ada saat ini kehilangan jiwa gitu, yang orang-orang yang mungkin tidak semua siap kalau kita nggak kuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mewakili dari juga guru agama dan Civitas SMK Negeri 22 Jakarta. Yang pertama, mungkin saya ingin memperkuat bahwa hidup dan mati ini merupakan sebuah perjalanan hidup, rangkaian hidup yang harus kita lalui. Untuk apa? Yaitu untuk menguji siapa yang terbaik. Oleh karena itu, dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Jadi kita awalnya mati. Kita mati, kemudian Allah temukan sperma dan ovum dalam rahim. Kemudian Allah jadikan namanya zigot, seorang bayi, dan sampai 4 bulan Allah tiupkan yang namanya ruh. Setelah itu lahirlah kita sampai anak-anak, kemudian remaja sampai dewasa. Setelah itu Allah wafatkan kita. Jadi ternyata mati dan hidup itu merupakan ujian. Makanya banyak orang yang kita melihat tetangga kita mati, teman kita juga ada yang meninggal, tapi kita tidak mampu mengambil hikmah di balik itu, bahwa hidup ini merupakan bukan permainan, tapi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji siapa yang terbaik di antara kita. Jadi hidup adalah merupakan gerbangnya untuk berjumpa dengan Allah. Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, ya harus meninggal. Tapi ternyata meninggal itu, seorang itu meninggal tergantung kebiasaan hidupnya. Kalau dia meninggalnya ketika orang itu dia rajin sholat, insya Allah pas sholatnya. Walaupun tidak sholat, dia berzikir, hal itu meninggal. Ketika dia sedekah, maka bersedekah dia meninggal. Oleh karena itu, kita berdoa semoga almarhum Bapak Hartono dan Ananda Suyudi ini merupakan ahlul jannah insya Allah. Kita berdoa semoga Allah terima amal ibadahnya, dan khususnya Allah kuatkan ini ibunya yang sudah tahu ya dari kecil merawatnya, kemudian dia bersama-sama
saat ini juga disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ini merupakan cara Allah supaya kita tidak boleh bergantung kepada makhluk. Tadi Ibu Irmayanti sudah bicara bahwa kita tidak boleh tergantung kepada makhluk, bahwa kita harus tergantung kepada Allah. Siapapun makhluk itu kita gantungkan, dia akan lepas dari diri kita. Hikmah selanjutnya adalah kita harus dekat sama Allah dan yakinkan, perdalamlah agama yang kita punya, karena Islam adalah agama yang sempurna. Dan usahakan kalau kita meninggal, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kita wafat kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jangan pernah melupakan jasa orang tua. Kalau memang nanti sudah besar, alangkah baiknya infakkan rezeki yang kita punya, niatkan untuk almarhum. Yang jangan lupa, masih hidup, surga kita di ibu. Siapa yang punya ibu dan kemudian memuliakan ibunya, maka keberkahan itu akan di pihak kita. Apa keberkahannya? Banyak sekali. Rezeki yang mudah, urusannya gampang, hatinya bersih. Oleh karena itu, ibu merupakan pintu surganya kita di akhirat nanti. Berapa banyak pemimpin yang sukses dunia akhirat karena dia menggunakan ibunya. Oleh karena itu juga sama kakak nggak boleh melawan. Bagaimanapun Bima mungkin pernah digendong sama kakaknya, disuapin. Dan juga waktu itu ya diajak main dengan kakaknya. Pokoknya prinsip saya, kalau sama kakak walaupun dia pendidikan tidak tinggi ataupun intelektualitasnya tidak pintar seperti kita, muliakanlah. Muliakanlah kakakmu, karena dia juga adalah bagian dari keberkahan hidup. Oleh karena itu, seorang ibu yang baik, ibu yang senantiasa berusaha mengingatkan anaknya dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah saya doakan ibu harus tegar dan harus kuat. Adapun proses menjadi sadar seperti semula cukup berat, tapi insya Allah dengan zikir sama Allah itu akan Allah berikan kepada ibu dan keluarga. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ingat, setan itu tidak akan pernah membiarkan hambanya ingat sama Allah. Dia mengalihkan hati kita, dia mengalihkan pikiran kita, dia mengalihkan perasaan kita supaya menyalahkan orang lain, menyalahkan Allah, menyalahkan orang terdekat. Itu setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena itu, ketika kita ingin sesuatu, mengulang sesuatu yang membuat kita halu, maka istighfar. Maka berdoa kepada Allah, ta'awuz kepada Allah, baca Al-Quran, sholat. Insya Allah setan tidak ada menghuni di hati kita. Qalbu artinya bolak-balik. Makanya ketika itu, setan itu akan paling pintar membolak-balikan kita, memimpikan almarhum dalam mimpi kita. Dalam tubuh kita ada namanya korin. Korin itu adalah orang yang bersama dengan kita sejak kita dititipkan ruh sampai saat ini. Sampai kematian pun setan itu khususnya adalah korin itu bisa berubah jadi jahat, bisa jadi baik. Dan dia kalau korin jahat berarti dia akan mengalihkan supaya ketika sakaratul maut tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mimpi ada yang menyamai dengan ayah, dengan anak, itu adalah jin. Ruhnya Allah angkat ke Lauhil Mahfuz. Oleh karena itu, tubuh kita hanyalah kumpulan dari kotoran, dari daging, dari darah. Tapi ketika ruh terlepas, kita jadi mayit. Yang terpenting bagaimana, mungkin diri saya juga dan Bapak dan Ibu sekalian, ketika sakaratul maut itu sesuatu yang berat bagi setiap muslim, karena ketika orang meninggal itu tidak ada yang tahu. Banyak sering itu keadaannya mendadak seperti diceritakan oleh Bunda tadi. Ternyata tidak tahu di mobil itu ya, ketika bapak sudah meninggal, kakaknya sudah tahu, karena mungkin kekuatan takutnya galau maka tidak kasih tahu. Ternyata dialihkan ke puskesmas sebagainya. Tapi semuanya usahakan belajar dengan ikhlas, dekat para ustadz, dekat ustazah, minta diberikan tausiah, penguatan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali dari Allah asalnya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, juga tadi Bu Irma juga saya ingat masih keadaan duka dan cukup sulit untuk mengembalikan secara normal.
karena banyak kesan-kesan juga yang tidak bisa terlupakan oleh memorinya. Dan itulah kalimat-kalimat yang mungkin insya Allah semuanya dengan husnul khotimah ya. Dan yakin insya Allah ini merupakan cara kita yang tadi saya bilang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu carilah Allah. Suami kita, anak kita yang hadir adalah menemani diri kita di dunia, gak selamanya bersama kita. Dia hanya titipan Allah. Dia hanya aset bagi kita kalau kita merawatnya. Seperti merawat kita tanaman dengan rapi, kita rawat fisiknya, kita rawat akidahnya, kita rawat ibadahnya, kita rawat intelektualitasnya, maka dia akan jadi aset ketika kita di akhirat nanti tidak ada pertolongan kecuali pertolongan anak yang soleh atau soleha. Begitu pula ya seorang ayah yang senantiasa memberikan contoh, itu merupakan ibadah dicontoh oleh anaknya, maka ibadah itu akan mengalir terus sampai akhir hayat, pahalanya akan didapat. Karena itu titip untuk Bunda, untuk kakaknya dan Bima semuanya baca Al-Fatihah setiap babak sholat. Mudah-mudahan itu semuanya bisa mengurangi beban pertanyaan atau beban dari perjalanan hidup seorang hamba di liang lahat. Oke, itu aja Bu Irma yang sampaikan. Di sini lumayan juga baru hujan lebat nih ya. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan hidup, keberkahan bagi kita semua, dan kesempatan kita untuk menjadikan hidup ini ahsanu amala, menjadi amal-amal yang terbaik. Karena itu sama-sama saya mengajak pribadi saya, mari sama-sama jadikan hidup kita menjadi yang terbaik dengan menggunakan lisan sesuatu yang baik-baik, pikiran yang baik-baik, tangan dengan infak yang baik-baik, berbuat sesuatu yang baik-baik. Bersama pribadi, saya juga mengapresiasi yang tinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Guru. Ini saya baru kali ini mendapatkan murid sejak saya di 22 diberikan respon yang luar biasa. Baik Mbak Diding, Bu Irma, mungkin juga Bu Asi, Pak Alan juga tahu ketika kita sharekan itu, Bu Irma, Mbak Diding sharekan, ternyata luar biasa responnya. Dan luar biasa ini yang saya juga merinding sebenarnya. Ada apa di balik ini semuanya? Ternyata ini adalah kebaikan dari ayahnya mungkin. Kebaikan dari Bimanya sendiri. Kebaikan dari kakaknya sendiri. Ini ditunjukkan oleh Allah. Karena orang yang baik itu adalah orang di saat akhir hayatnya itu banyak yang peduli. Itu ciri-ciri orang yang baik. Insya Allah saat ini kita menyaksikan bapaknya Bima dan kakaknya Bima. Ya mudah-mudahan kita pun akan seperti itu. Cuman menunggu waktu kapan dan di mana, Allah yang lebih tahu. Walaupun fi burujin musyayadah, walaupun kita mengumpat di dalam besi yang kuat, kalau kita kematian azal maka akan sampai seperti itu. Oleh karena itu beruntunglah kita bisa bertakziah atau mungkin dalam virtual ini. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lindungi keluarga kita, istri kita, anak kita, mudah-mudahan dari COVID-19 ini, dan juga dilindungi dari kematian. Dan yang sedang galau hatinya Allah tenangkan hatinya, kemudian Allah berikan pahala yang besar bagi almarhum. Baik di sini juga bapaknya Bima, kakaknya Bima, termasuk suaminya dari Ibu Irma. Mudah-mudahan Allah sampaikan doa kita saat ini dengan doa-doa yang kita akan lantunkan, doa yang akan disampaikan ke almarhum sehingga Allah berikan kuburnya raudhah min riyadil jannah.